bisa? Baik, selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kita memulai dengan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Meli. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, baiknya kita membuka kegiatan kita hari ini dengan mengucapkan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Meli udah bantu dalam doa. Iya, sebelum kita masuk kepada materi, terlebih dahulu kita masuk pada ice breaking. Jadi, kira-kira siapa yang mau membantu kita dalam ice breaking? Ada yang siap, Bapak Ibu? Ibu Heni yang ahli. Tidak, Supaya kita agak fresh juga kan untuk memulai pembelajarannya. Oke, baik kalau gitu untuk ice breaking saya sendiri yang pimpin. Bapak Ibu jangan di-mute dulu. Karena ini ada mode tanya jawab Bapak Ibu. Nah, permainannya gini. Nanti Bapak Ibu sebutkan, contohnya gini ya. Nanti saya sebutkan nama benda atau nama buah atau apapun itu. Misalkan contoh ya. Contoh kan saya sebutkan nama buah misalkan apel. Warnanya apa? Ada warna merah, ada warna hijau kan apel. Tapi Bapak Ibu nanti akan menjawab selain dari warna objek itu sendiri. Paham Bapak Ibu? jadi nggak sesuai dengan si objek ya Pak? Iya, nggak boleh sesuai. Misalnya saya sebutkan buah langsat mungkin. Warnanya apa? Karena langsat kan identik dengan warna kuning kan. Jadi Bapak Ibu nggak boleh sebut warna kuning. Oke? Siap? Siap. Oke, baik kita mulai. Pertanyaan pertama. Awan warnanya apa? Hitam. Pink. Ada yang hitam, ada yang pink ya. Oke. Keren ya, sekarang awan udah banyak warna. Habis itu yang kedua, buah manggis warnanya apa? Putih. Orange. Putih ada loh. Orange. Ayo, buah manggis warna apa? Warna pink. Orange. Orange. Oke, pertanyaan yang ketiga, buah jeruk warnanya apa? Merah. Hitam. Hitam. Udah busuk jeruknya ya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih karena sudah mengikuti ice breaking-nya, dan selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, untuk materi kita hari ini yaitu tentang capaian pembelajaran. Bapak Ibu bisa lihat di layar? Belum Pak. Halo Bapak Ibu. Belum tampil Pak. Belum tampil. Bentar ya. Udah kelihatan?
Sudah, Pak. Oke, baik. Baik, untuk materi kita sore hari ini, kita akan membahas tentang capaian pembelajaran. Oke, kira-kira untuk capaian pembelajaran, sebelum kita masuk nih, kira-kira apa yang Bapak Ibu ketahui tentang capaian pembelajaran? Boleh Ibu Heni atau Ibu Meli? Baik, Pak, saya rangkaian dari 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang mana itu deskripsikan, dan itu yang menjadi pedoman atau panduan untuk dicapai oleh peserta didik. Baik Bu, terima kasih Bu. Kalau dari Ibu Meli, kira-kira nih apa sih bayangan yang ada di pikiran Bapak Ibu tentang capaian pembelajaran? Ini Pak, serangkaian tujuan yang ingin kita capai. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih ya. Nah, kita masuk kepada tujuan pembelajaran. Nah, di sini untuk tujuan pembelajaran ada 2. Yang pertama, peserta dapat memahami konsep dan ruang lingkup dari capaian pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memahami fase dalam capaian pembelajaran. Nah, selanjutnya, kira-kira ini Bapak Ibu, yang pertama, bagaimana Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran dalam proses kegiatan belajar mengajar yang Bapak Ibu ampuh selama ini? Ada nggak bayangannya? Dari Ibu Heni ada nggak? Menyesuaikan KI dan KD-nya, Pak. Penyesuaian KI dan KD-nya ya Bapak Ibu. Kalau dari Ibu Meli? Ibu Meli? Ya Pak, kejadian ini mungkin penyesuaian dengan KI dan KD-nya Pak. Oke, baik. Nanti kita akan lihat ya. Ya, dan mungkin juga kalau kurikulum sekolah penggerak ini disesuaikan dengan perkembangan anak. Oke. Kemudian yang kedua, kira-kira apa harapan Bapak Ibu dalam memahami modul ini sesuai peran Bapak Ibu? Kira-kira setelah mempelajari capaian pembelajaran ini, kira-kira nanti apa yang Bapak Ibu harapkan dari pembelajaran ini? Ada Bapak Ibu? Pak Tusari mungkin. Oke, kalau gitu, kalau dari saya sendiri, untuk yang pertama tadi, bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran dalam proses kegiatan belajar mengajar, itu tadi kalau menurut saya berdasarkan indikator pembelajaran yang telah dikembangkan berupa definisi, tingkah laku siswa, dan dapat diukur serta dapat diamati. Kemudian untuk harapan saya secara pribadi, yaitu mengetahui manfaat dan teknik dalam menentukan capaian pembelajaran serta tindak lanjut dari hasil analisis capaian pembelajaran itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk eksplorasi konsep, di sana nanti yang akan kita bahas apa kira-kira capaian pembelajaran itu, kemudian tujuan dari capaian pembelajaran itu apa, kemudian prinsip-prinsip capaian pembelajaran itu apa, kemudian ada rumusan dan komponen dari capaian pembelajaran itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian yang pertama tadi,
yaitu apa itu capaian pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, saya minta kesediaan dari Bapak Ibu untuk membacakannya. Baik, saya akan mengatakan capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik itu sendiri. Capaian pembelajaran membuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara global dalam bentuk narasi. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Nah, untuk capaian pembelajaran ini nanti itu kan akan disusun berdasarkan sesuai fase-fasenya. Nah, contohnya di sini tujuan capaian pembelajaran untuk jenjang PAUD. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat pembelajaran di PAUD adalah pembelajaran yang mengintegrasikan semua aspek perkembangan anak dengan penekanan pada kesejahteraannya. Tujuan capaian pembelajaran di PAUD ini adalah memberikan arah yang sesuai dengan usia perkembangan anak atau nilai-nilai agama, fisik motorik, emosional, bahasa, dan kognitif, agar anak siap mengikuti jenjang pendidikan yang selanjutnya. Artinya setelah selesai PAUD mungkin masuk TK. Tuh. Nah, kemudian ada juga untuk jenjang SD sampai SMA. Jadi tujuan capaian pembelajarannya berbeda juga ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk tingkat SD dan SMA, capaian pembelajaran itu menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain, serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Nah, kemudian selain itu, capaian pembelajaran juga harus disertai dengan kriteria penilaian yang tepat yang dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan telah tercapai. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian capaian pembelajaran bersama dengan kriteria penilaian hal tersebut mengidentifikasikan capaian pembelajaran sebagai tujuan belajar yang terukur, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian pembelajaran kedudukannya sangat penting dalam pelaksanaan dan penilaian. Nah, artinya Bapak Ibu, pencapaian-capaian pembelajaran itu hanya dapat diidentifikasikan setelah siswa mengikuti proses pembelajaran melalui penilaian yang harus dapat didemonstrasikan dalam kehidupan nyata. Jadi begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk kolaborasi. Nah, kolaborasi nanti Bapak Ibu akan masuk dalam kelompok. Nah, jadi Bapak Ibu membagi kelompok menjadi dua. Nah, kelompok yang pertama mungkin bisa membahas tentang prinsip capaian pembelajaran, dan kelompok yang kedua membahas tentang komponen dari capaian pembelajaran itu sendiri. Nah, setelah menyelesaikan tugas kelompok nanti, mungkin kita akan membahas bersama-sama. Nah, ini nanti juga akan dibagi dalam room. Nah, Bapak Ibu nanti bisa lihat di LMS ya. Selanjutnya, kira-kira apa prinsip capaian pembelajaran? Nah, prinsip capaian pembelajaran itu harus terukur dan spesifik, serta fleksibel. Artinya sesuai dengan proses dan tahap belajar siswa. Nah, mengapa harus terukur dan spesifik? Nah, tujuannya adalah supaya hasil belajar dapat digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa itu sendiri. Dalam proses menerapkan prinsip terukur dan spesifik harus memperhatikan beberapa aspek berikut. Yang pertama tentang pemahaman dan pengetahuan dari siswa itu sendiri. Kemudian praktis di lapangannya. Nah, kemudian ada keterampilan generik. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada, Pak. Ya Pak, silakan. Tidak ada, Pak.
Tidak Ada ada. yang ditanyakan? Oh, Tidak ada, Pak. baik, kalau tidak ada kita lanjut lagi. Untuk selanjutnya kita masuk kepada prinsip capaian pembelajaran itu harus fleksibel. Artinya sesuai proses dan tahapan belajar siswa. Nah, di sini capaian pembelajaran itu Bapak Ibu harus membawa perubahan dalam hal pendekatan pembelajaran di dalam kelas. Nah, dari yang tadinya berfokus pada guru, nah sekarang harus berubah menjadi berfokus pada siswa itu sendiri. Nah, kemudian menurut Harden, karakteristik capaian pembelajaran itu ada beberapa. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di layar. Yang pertama, ada pengembangan capaian pembelajaran jelas mendefinisikan hasil yang harus dicapai siswa pada akhir program pembelajaran. Kemudian yang kedua, desain kurikulum, strategi belajar, dan kesempatan belajar dilakukan untuk menjamin tercapainya capaian pembelajaran. Kemudian yang ketiga, untuk proses penilaian harus disesuaikan dengan capaian pembelajaran dan penilaian setiap individu siswa dilakukan untuk memastikan bahwa setiap siswa harus mencapai target pembelajaran itu. Itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada komponen capaian pembelajaran. Nah, untuk komponen capaian pembelajaran terdapat 4 komponen, diantaranya yang pertama yaitu harus rasional mata pelajaran. Nah, artinya di sini memuat alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut dan keterkaitan antara mata pelajaran dengan salah satu atau lebih. Artinya profil pelajar Pancasila. Nah, untuk sekolah luar biasa, rasional, mata pelajaran juga dikaitkan dengan keterkaitan mata pelajaran untuk menunjang keterampilan fungsional anak dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, yang kedua, untuk tujuan dari mata pelajaran, nah, kemampuan atau kompetensi yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut harus ditinjau ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga untuk karakteristik mata pelajaran. Deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran serta elemen-elemen atau domain mata pelajaran dan deskripsinya. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian untuk capaian pembelajaran dari setiap fase. Nah, deskripsi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi umum. Nah, selanjutnya diturunkan menjadi capaian pembelajaran yang menurut elemen yang dipetakan menurut perkembangan siswa. Jadi itu Bapak Ibu ya, untuk komponen capaian pembelajaran. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita masuk ke pembagian fase-fase. Tidak ada, Pak. Baik, kalau tidak ada kita lanjut untuk pembagian fase. Nah, di sini untuk pembagian fase yang untuk sekolah umum yaitu ada 5. Jadi ada fase A, B, C, sampai E. Nah, yang pertama untuk fase A itu pada umumnya yaitu tingkat SD di kelas 1 dan kelas 2. Kemudian untuk fase B itu di kelas 3 dan 4. Fase C itu untuk kelas 5 dan 6. Kemudian yang untuk fase D itu dari kelas 7 sampai kelas 9. Lalu untuk fase E yaitu untuk SMA kelas 10, tingkat SMA. Nah, kemudian untuk sekolah luar biasa juga didasarkan pada usia mental yang ditetapkan berdasarkan hasil asesmen
Pembagian fase juga dapat digambarkan sebagai berikut, Bapak Ibu bisa lihat juga. Nah, untuk fase A umumnya untuk anak usia di bawah 7 tahun. Kemudian untuk fase B untuk usia kurang lebih 8 tahun. Untuk fase C juga kurang lebih umur 8 tahun. Kemudian fase D untuk umur kurang lebih 9 tahun. Kemudian untuk E kurang lebih untuk umurnya 10 tahun. Fase E itu untuk umur kurang lebih 10 tahun. Jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sebelum kita mengakhiri sesi ini. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada Pak, jelas Pak. Sudah jelas ya? Jelas Pak. Sudah Pak. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya, untuk kerjasamanya juga, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya minta untuk Pak siapa memimpin kita dalam doa untuk mengakhiri sesi ini. Atur, silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, karena beberapa ada salah satu dari kita yaitu beragama selain Muslim, jadi kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini mendapatkan anugerah dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak Dedi, silahkan. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kerjasama dan waktunya, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Pak Dedi. Ya. Terima kasih Pak Dedi. Sama-sama Pak. Ilmunya. Sama-sama Bu. Bu Eni, rekodnya bisa dimatikan Bu Eni?